Bismillah, assalamualaikum. Sebelum saya mau menceritakan tentang pengalaman pribadi diri saya sendiri ya, dalam menceritakan sebuah kisah, pertama-tama saya mulai dulu dengan doa. Teman-teman jangan lupa doa dulu. Teman-teman jangan lupa doa juga ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman, ini saya posisi lagi di outdoor ya, di ruangan terbuka seperti ini. Karena posisi saya ini lagi di tanah Sumatera ya, tepatnya provinsi Sumatera Barat, Jorong Golo Gandang atau Desa Galo Gandang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Ya, sebenarnya itu ini sebuah kisah saya yang enggak nyaman ya. Dari peristiwa tersebut saya sangat menghargai atau merasa bahwa yang namanya ketenangan itu sangat mahal harganya dibanding dengan apapun. Karena semenjak saya membacakan kisah tersebut dari Mas Simpleman, iya ya, Mas Simpleman ya, itu waduh, pokoknya kalau tiap jam 12 malam gitu selalu ada rasa yang nggak enak, kayak diawasi banyak orang tapi nggak ada wujudnya. Gimana sih teman-teman, tahu kan rasanya kalau diawasi tapi nggak ada orangnya itu? Pasti kan ngerasa ih, kok aku kayak diawasi sama siapa gitu, tapi nggak tahu, tapi perasaannya nggak tenang, serem gitu. Wah, itu sangat sangat nggak enak banget. Itu hampir selama 3 hari ya, yang paling intens itu 3 hari tuh. Itu pokoknya sangat sangat nggak enak banget pengalaman setelah membacakan dari kisah KKN tersebut dari Mas Simpleman ya. Itu sangat sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut lagi, saya mengucapkan terima kasih buat Mas Simpleman karena sudah membalas DM saya waktu itu dan mengizinkannya untuk saya bacakan ya. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu kisahnya seperti apa, nanti linknya ada ya di pojok kanan atas ini ya. Nah, lanjut. Setelah membacakan itu saya sambil jalan ya. Ini posisinya di outdoor sih. Itu uh, setelah membacakan itu, posisinya itu setiap malam, masuk malam, tengah malam itu ya, saya usahakan itu 3 hari yang intens itu selalu saya usahakan tidur setelah ba'da isya gitu, supaya menetralisir gangguan. Pengennya itu pengen bangun subuh gitu, karena takut kalau jam di atas jam 9 itu udah nggak enak banget posisinya kalau di rumah. Jadi itu saya usahakan habis isya tidur, tahu-tahu selalu kebangun di atas jam 12 malam, atau tepatnya di jam 11 sampai jam 1 sampai jam 2, jam 3 itu mulai rasanya nggak enak banget, kayak diawasi banyak orang. Jadi itu rasanya ya Allah, waduh, mau mau apa-apa itu kayak diawasi, jadi kayak diem aja di kasur gitu. Mau gerak dikit aja kayak ada banyak orang di kamar tersebut. Nah, yang saya takutkan itu apa? Itu saya nggak tahu wujudnya apa, tapi kayak di teror gitu, kayak diawasin sama banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Apalagi tuh yang bagian yang Bismillahirrahmanirrahim, Badarawi itu, yang di posisi itu saat-saat membacakan di situ, aduh rasanya merinding banget sumpah, nggak enak banget. Jadi intinya itu saya sangat-sangat tertekan setelah membacakan itu. Tertekan yang bukan sembarang tertekan, itu rasanya nggak enak banget. Kayak ditekan sama orang yang ada wujudnya sih nggak apa-apa, ayo duel kalau bisa dah, biar cepat selesai. Nah, ini ditekan sama sesuatu yang nggak ada wujudnya, itu gimana rasanya tuh? Rasanya nggak enak banget sumpah, takut. Ya, dari situ saya mulai sampai kapok mau bacain treat horror itu lagi. Tapi setelah itu saya lawan aja, semakin ya ada positifnya juga dari situ, semakin mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala ya, pelindung paling sempurna. Dari itu mulai melakukan zikir pagi yang dianjurkan gitu, zikir pagi, zikir sore, sholat jamaahnya jangan tertinggal. Nah, sampai situ positifnya di situ. Ya, negatifnya ya nggak enak rasanya diawasin sama sesuatu yang nggak kasat mata. Jadi intinya singkatnya itu rasanya kayak diteror gitu. Yang paling ngeri itu ya yang di bagian itu, yang jin Badarawi itu yang paling ngeri, tuh.
apalagi yang saat bacain posisi Nur yang masuk ke apa namanya dapur minum air yang dikendi itu, terus keluar rambut beberapa helai gitu kan. Itu serem-serem banget tuh yang posisi di situ saat bacain di situ. Saya belum nonton soalnya takut kayak gitu lagi posisinya. Saya nggak mau merasa tertekannya seperti itu, tapi coba nanti kalau dapat tiketnya, soal di sini tiketnya selalu sold out. Selamat lagi buat Mas Simpleman, filmnya sukses di hari ini, di tanggal ini. Saya lihat beritanya sampai 3-4 juta ya gitu ya, koreksi kalau salah ya. Ya seperti itulah pengalaman yang saya sampaikan agak kurang jelas ini, mohon maaf karena ini posisi bukan di tanah saya sendiri. Saya lagi silaturahim dalam rangka bulan Syawal ya, di Sumatera Barat. Posisi saya tuh di Jawa Tengah. Ya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan atau apa-apa, langsung ke kolom komentar, nanti langsung saya jawab ya teman-teman. Saya mohon maaf kalau penyampaiannya agak belibet dan gak jelas. Dan saya Tony FS. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman sudah sejauh ini menyimak di sini di Tony FS. Assalamualaikum.